Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat senang pada hari ini bisa menjumpai saudara lagi. Dan tentunya doa saya, harapan saya, saudara selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberi penghiburan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita mengikut Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan secara khusus program figur ini, saya akan bersama-sama dengan saudara belajar hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Yesus, ya, berkaitan dengan bagaimana dia menyelesaikan sebuah masalah ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Juga pengajaran-pengajarannya perlu kita perdalam lagi, sehingga kita makin sehari kita semakin mengenal dia secara lebih baik, sehingga kita semakin tahu apa yang menjadi kehendaknya di tengah-tengah kehidupan ini. Saya Yohanes dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang menggerutu ketika mengerjakan sebuah tugas? Ya mungkin ada di antara saudara saat ini mungkin bekerja sama orang lain. Atau punya usaha sendiri. Ya, kadang-kadang kita juga menggerutu ya, ngomel. Waduh, pekerjaan ini terlalu berat. Karena memang tabiat manusia itu maunya itu kerja ringan, hasil banyak. Nah ini kan prinsip ekonomi ya. Bekerja seringan-ringannya, bekerja segampang-gampangnya, dengan penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Itulah prinsip orang malas, saudara. Prinsip orang yang tidak mau berjuang, prinsip orang yang tidak mau bekerja keras. Kebanyakan kita kadang-kadang ngomel, ya. Ketika dikasih tugas kita ngomel. Karena apa? Karena kita menganggap tugas itu memberatkan kehidupan kita. Kalau disuruh milih, lebih bagus kita itu tinggal di rumah, tapi setiap bulan gajian, begitu ya. Atau kita tinggal di rumah, setiap bulan uang datang terus. Nah itu sudah orang-orang yang memang memiliki usaha yang besar ya, uangnya sudah bisa diputar sehingga ada dikatakan uang yang bekerja bagi kita. Itu kan sudah berbeda. Tetapi tidak mungkin orang itu tiba-tiba bisa begitu tanpa usaha yang keras. Kadang-kadang kita melihat orang sukses, melihat suksesnya saja. Nggak pernah memperhatikan ketika dia jatuh bangun, babak belur, bangkrut ya. Mungkin bisa pernah masuk penjara dan sebagainya. Tetapi ketika dia sukses, baru kita perhatikan. Dan kita anggap, wah hebat orang ini ya. Tapi nggak pernah kita tahu bagaimana dia merintis usaha, bagaimana dia sampai bisa menjadi orang sukses. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup. Ketika kita menjadi karyawan, kita bekerja, bagaimana nasihat Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang dia lakukan oleh Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, di dalam dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Apakah dia hanya sekedar melaksanakan begitu saja? Atau dia memiliki cara yang lain? Nah kita akan pelajari. Dan yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ketika orang melaksanakan tugas atau melakukan sebuah pekerjaan, orang menganggap tugas itu sebagai sebuah beban, sebagai sebuah penderitaan. Sehingga orang merasa ketika dikasih pekerjaan, wah dikasih penderitaan. Kemudian juga ada orang yang menggerutu, orang yang marah, karena menganggap bahwa pekerjaannya ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dia nggak pernah mencintai pekerjaannya. Sehingga dia menjadi menggerutu, marah, terbeban. Ketika bekerja dia merasa berat sekali karena merasa pekerjaannya itu membebani dia. Atau orang menjadi menggerutu atau marah oleh karena orang yang memberikan pekerjaan itu nggak pernah dikasihi. Dia nggak suka kepada orang yang memberi pekerjaan. Sehingga dia menggerutu. Ya kalau begitu nggak usah bekerja sama orang itu, saudara. Sangat gampang kan? Tetapi itu yang terjadi. Karena himpitan ekonomi, karena permasalahan orang pada akhirnya sudahlah, apa boleh buat, nggak ada pekerjaan lain. Sehingga dia seumur hidupnya menjadi terbeban. Menjadi berat menjalani kehidupan oleh karena Oleh karena tidak pernah mencintai pekerjaannya. Oleh karena tidak pernah mensyukuri pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada dirinya.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab Yesus memberikan sebuah sebuah pengajaran yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Apa itu? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Ayat 38 sampai 42 saya akan bacakan untuk kita. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan ini sangat-sangat padat, sangat-sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Ada satu prinsip yang perlu kita pahami dari pembacaan kita pada hari ini. Prinsip apa? Prinsip melakukan lebih dari yang diharapkan. Sekali lagi, prinsip melakukan lebih dari yang diharapkan. Ini sebuah prinsip yang sebenarnya kunci dari sebuah kesuksesan. Ya, kalau orang suruh kita datang jam 7:30, kita datang jam 7. Percayalah, saudara akan disenangi oleh bos saudara. Karena apa? 7:30 pekerjaannya di jam 7 sudah ada di kantor, dia sudah lakukan yang lainnya. Dan bosnya melihat, wah orang ini sangat rajin. Ya, jadi melakukan lebih dari yang diharapkan. Karena apa? Karena orang-orang yang hanya melakukan tugas saja, bahkan lebih kurang dari apa yang diharapkan, ini adalah orang-orang yang akan mengalami masalah apabila dia menjadi seorang karyawan, apabila dia bekerja, hanya sekedar bekerja. Tetapi ketika melakukan lebih dari yang diharapkan, inilah tanda-tanda orang yang berhasil. Tanda-tanda orang yang sukses saya katakan. Karena dia melakukan lebih. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini, rasa-rasanya berat ya. Dipaksa berjalan 1 mil, atau mungkin saya istilahkan dipaksa berjalan 1 kilo, tetapi kita berjalan, saya berjalan 2 kilo. Artinya apa? Yang diminta 1 kilo, dia lakukan 2 kilo. Artinya apa? Dia memberi lebih. Kalau lihat konteks di sini kan konteks orang yang sebenarnya dia tertekan ya. Tidak bebas, dipaksa dikatakan. Kalau ada orang yang memaksa kamu jalan 1 kilo, lakukan. Karena dalam konteks juga ada budak-budak pada masa itu. Dia ada budak yang harus membawa barang yang berat, mungkin diminta taruh di sana. Tapi dia rupanya lakukan lebih dari apa yang diharapkan. Ya, dia melakukan lebih ekstra dari yang diinginkan oleh orang yang menyuruh, oleh orang yang meminta. Bahkan saya lihat pengajaran Yesus ini kadang-kadang juga orang tidak bisa terima. Kalau ada orang yang mengadukan kamu karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi rupanya diadukan. Kenapa? Dia meminta baju saya. Tuhan bilang apa? Berikan juga jubahmu. Wah, tidak hanya baju saudara, berikan juga jubahmu. Artinya apa? Ini nggak mudah saudara. Tetapi inilah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Tuhan sudah mempraktekannya? Apakah Kristus sudah mempraktekannya? Sudah saudara. Dia tidak hanya datang ke dunia ini memberikan pengajaran-pengajaran saudara. Dia tidak hanya datang ke dunia ini dan memberikan pengajaran kasihilah sesamamu. Tetapi Kristus sudah melakukan lebih. Apa? Dia datang, dia adalah Allah. Dia adalah Raja dari segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Tetapi dia tidak cukup menjadi manusia saudara. Dia menjadi hamba. Dia melayani orang-orang. Orang sakit dia sembuhkan, sebenarnya dia bisa aja. Tugas saya kan sekarang ini kan datang ke dunia untuk menebus mereka, ya sudah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Selama di dunia dia selalu dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan kerajaan surga. Dia bisa memilih untuk apa? Untuk tinggal saja bersama dengan keluarganya. Dia tinggal di sana sampai waktunya baru dia lakukan kerja. Tidak.
tetapi dia kerjakan semua lebih daripada yang diminta. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Dia lakukan dengan penuh kesetiaan. Karena itu dia berikan prinsip di sini. Prinsip sebagai orang Kristen, prinsip sebagai orang yang mengikut Kristus. Lakukanlah pekerjaanmu lebih dari yang diharapkan. Artinya berikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik sehingga kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki nilai dan memberi nilai bagi dunia ini. Bukan sekedar kita hanya melaksanakan tugas pekerjaan kita. Dan akibatnya kita menggerutu, kita marah-marah, emosi. Tetapi Kristus mengajar kepada kita, lakukanlah lebih dari yang diharapkan. Ketika orang minta kita berjalan 1 mil, dia berjalan 2 mil. Ketika orang mengingini baju kita, berikanlah jubahmu. Karena pada masa itu kan orang pakai baju, kemudian juga pakai jubah di luarnya. Jadi ketika baju ini diminta, lepas juga jubah ini sekalian jubahnya. Artinya sekalian, karena mungkin dia butuh ya, butuh karena dingin, silakan pakai. Ini kan tidak mudah saudara melakukan hal ini. Tetapi Kristus sudah mengajarkan dan sudah memberikan teladan kepada kita. Inilah prinsip kehidupan orang Kristen yang harus kita contoh, yang harus kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan selalu lakukan yang terbaik, dan selalu lakukan lebih dari yang diharapkan. Bukan untuk menyenangkan saja, tetapi supaya hidup kita ini tidak sekedar memenuhi target saja, tetapi lebih dari yang kita targetkan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berwawasan yang luas, hati yang terbuka, dan hidup yang memberkati orang lain. Mari kita contoh dari Tuhan Yesus, bagaimana dia memberikan lebih dari yang diharapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, kita sudah belajar tentang pribadi Yesus, pribadi yang tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, tapi pribadi yang melaksanakan tugas lebih dari yang diharapkan. Dia melakukan lebih dari yang kita minta. Dia lakukan yang terbaik untuk kita semua. Kiranya kita mendapatkan berkat dari pelajaran ini, dan jika saudara ingin belajar, bahkan mungkin ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi, silakan berkirim surat kepada kami di acara Figur, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau kirim SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.